Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la yusma' amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan. Sudah pertengahan bulan Ramadan, 15 Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini merupakan karunia yang sangat besar, keberkahan sangat luar biasa. Allah masih kuatkan keimanan kita. Allah masih kuatkan hati kita, Allah masih kuatkan langkah kita hingga di pertengahan bulan Ramadan ini. Allah masih istiqomahkan kita untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dan merupakan rangkaian satu paket dalam bulan Ramadan ini. Bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan, namun juga rangkaian-rangkaian paket tersebut dilanjutkan juga dengan qiyamul lail pada bulan Ramadan, kemudian aktivitas murajaah di bulan Ramadan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Dan itulah yang merupakan komitmen kita dalam istiqomahan kita kepada Allah tabaraka wa taala pada bulan Ramadan ini. Ini merupakan karunia yang sangat luar biasa. Kemudian keberkahan yang kedua pada malam hari ini, selalu saja kita akan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bisa jadi pada bulan Ramadan inilah beliau akan memberikan syafaat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Seperti orang yang mencintai, maka seperti itu jualah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti seseorang yang kita idolakan, seperti itu jualah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka idola utama kita sebagai seorang umatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sampaikan bahwa engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka demi Allah akan memberikan kesempatan buat kita dengan orang-orang yang kita cintai, dan salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan tersebut membuncah di bulan Ramadan ini, mengidolakan seseorang yang sangat agung. Bahkan kita berdoa kepada Allah, semoga kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hanya dalam mimpi pun kita tak masalah. Karena dalam kitab Syama'il al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah tabaraka wa taala sampaikan bahwa Rasulullah akan berjumpa kita dalam mimpi, dan Rasulullah tak akan pernah bisa untuk ditiru wajahnya oleh jin syaitan manapun. Maka bersyukurlah kita. Siapa tahu berjumpa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, kemudian kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di yaumil akhir kelak beliau datang membawakan air dari telaga Kautsar, meminta kita meminumnya. Kemudian lepaslah dahaga kita, kemudian beliau menggenggam tangan kita, kemudian mengajak kita bertetangga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah tabaraka wa taala. Maka cita-cita tertinggi kita adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah tabaraka wa taala, maka dari itu malam ini kita akan bicara tentang keistiqomahan kita dalam ibadah Ramadan ini. Keistiqomahan tersebut akan mengorientasikan kita dalam ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Maka diskusi yang singkat ini, kajian yang singkat ini mencoba untuk menguatkan kembali komitmen kita dalam keistiqomahan kita kepada Allah tabaraka wa taala dalam bentuk ibadah kita. Karena apa? Karena bisa saja banyak di antara kita melaksanakan aktivitas-aktivitas Ramadan tanpa keistiqomahan yang kuat. Maka bisa saja di penghujung Ramadan banyak kita lihat masjid-masjid sudah mulai sepi, banyak kita lihat tempat-tempat perbelanjaan sudah mulai ramai, apalagi kita bersebelahan dengan tempat perbelanjaan. Maka kita lihat bagaimana intensitas aktivitas kita ketika di 10 malam terakhir atau di pertengahan bulan Ramadan. Maka itulah bentuk komitmen dan keistiqomahan seseorang tersebut ketika dia memulai niat tersebut tanpa memiliki komitmen yang kuat dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala dalam Ramadan ini. Karena apa? Karena keistiqomahan tersebutlah yang berat pada hari ini. Karena hadiah dari keistiqomahan tersebut Allah akan hadirkan langsung. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
yang menyampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami itu adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Makna dari summastaqamu di sini makna Ibnu Rajab bin Hambal dalam kitab Al-Jumu'ah wal Ulum Al-Hikam menyampaikan bahwa Ibnu Rajab sampaikan istiqomah artinya adalah mereka tidak hanya komitmen terhadap perkataan saja. Summastaqamu, dia melaksanakan aplikasi, melaksanakan perbuatan, perkataan. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Allah hadirkan kepada mereka tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan kepada mereka, Allah akan berikan kepada mereka tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan kepada mereka para malaikah. Allah akan berikan pesan kepada para malaikat tersebut. Para malaikat tersebut kepada orang-orang yang istiqamah tersebut. Apa pesan Allah yang disampaikan kepada para malaikat tersebut kepada orang-orang yang istiqamah? La takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Allah akan berikan langsung wa absyiru bil jannah, surganya Allah tabaraka wa taala allati kuntum tu'adun, dan kamu bergembiralah tentang hadiah dari Allah tersebut dengan surganya Allah tabaraka wa taala tersebut. Maka hadiah terbesar bukan hanya kita berkomitmen, tapi kita istiqomah baik perbuatan, baik itu ucapan, komitmen jati diri kita, menampilkan siapa diri kita, maka itulah orang-orang yang istiqomah. Dan demi Allah, istiqomah tersebutlah yang berat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa dalam setiap penghujung doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk disabit qalbi ala dini, untuk dikuatkan atas agamanya. Maknanya apa? Diistiqomahkan terhadap perjuangan agama. Kemudian Ibnu Rajab bin Hambal sampai menangis dalam penghujung doanya, selalu berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna, engkau ya Allah Tuhanku, farzuqnal istiqamah, turunkanlah, karuniakanlah kepadaku istiqomah. Banyak di antara kita berkomitmen namun tidak memiliki keistiqomahan. Maka Ibnu Rajab sampaikan, orang yang istiqomah tersebutlah yang tak akan pernah mundur ke belakang atas apapun yang terjadi, ujian cobaan apapun yang mendera, musibah apapun yang menimpa, maka demi Allah dia akan tetap istiqomah. Summastaqamu, dia akan istiqomah atas ujian, cobaan, musibah yang datang mendera. Maka demi Allah tabaraka wa taala, bulan ini adalah bulan Ramadan, maka hari ini kita mencoba untuk istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kaulah seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita, kemudian Allah tak hadirkan lagi Ramadan tahun depan untuk kita, maka bagaimana aktivitas kita? Maka demi Allah tabaraka wa taala, inilah komitmen terbesar kita untuk beristiqomah dalam ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketakwaan tersebutlah yang kita minta kepada Allah, maka ketakwaan tersebutlah yang memberikan efek besar dalam aktivitas hidup kita. Maka maknanya apa? Maknanya istiqomah tersebut adalah rangkaian satu paket yang harus kita ambil. Bukan istiqomah dalam satu tempat dan momentum saja. Ketika dalam masjid kita istiqomah, namun ketika di luar masjid kita tak nampak lagi keistiqomahan kita, idealisme kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, bahkan seorang muttaqin. Tapi kita merasa di satu-satu tempat saja, di satu-satu aspek saja kita mampu beristiqomah. Namun tidak itu semua ikhwah. Tetapi komitmen kita dimanapun kita berada, di pasar, di masjid, di tempat manapun, maka demi Allah, ittaqullah haitsuma kunta. Rasulullah sampaikan, bertakwalah kamu dimanapun engkau berada. Maka takwa tersebut akan mengimplikasi kepada istiqomah kita. Maka jangan sampai bapak-bapak ibu rahmati Allah tabaraka wa taala, kita istiqomah di masjid, kemudian keluar dari masjid kita melakukan perdagangan ribawi, kita masuk dalam perbelanjaan, kita melakukan kecurangan, kita melakukan aktivitas lain-lainnya, kita lupa akan transendensi Allah dalam komitmen ketakwaan kita, dalam istiqomah kita. Namun itulah kenyataannya pada hari ini. Makanya tak heran di 10 malam terakhir
banyak orang yang sudah mulai hilang, apalagi bersebelahan dengan pusat perbelanjaan. Sudah mulai habislah jemaah-jemaah kita berkumpul di pusat perbelanjaan karena mereka tidak memiliki keistiqomahan yang kuat dalam aktivitas hidup ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah tabaraka wa taala, kajian yang singkat ini semoga menguatkan komitmen kita akan pentingnya istiqomah tersebut dimanapun berada, bagaimanapun terjadi, apapun aktivitas kita, ujian dan cobaan yang datang mendera, maka istiqomahlah. Kuatkan komitmen kita, jangan mundur ke belakang, dan jangan pernah apapun yang terjadi, demi Allah tabaraka wa taala, Allah akan hadirkan kenikmatan yang tiada tara bagi orang-orang yang istiqamah. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.